Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapisan es atau ice sheet dapat mempengaruhi tinggi permukaan air laut secara global, terutama lapisan es Greenland dan lapisan es Antartika. Menurut peneliti, jika lapisan es Greenland terus menyusut secara cepat, bisa menimbulkan bencana yang buruk. Peneliti menemukan sesuatu yang mengagetkan, dan sayangnya itu adalah sebuah kabar buruk. Lapisan es dikenal sebagai gletser kontinental, lapisan super besar gletser yang menutupi daerah lebih dari 5.000 km persegi. Peneliti mengungkapkan bahwa kecepatan mencair lapisan es Greenland memecahkan rekor yang telah ada sebelumnya. Penelitian mereka telah dipublikasikan di Journal Proceedings of the National Academy of Sciences atau PNAS pada hari Senin, 23 April 2019. Profesor Eric Rignott, pemimpin penelitian di Universitas California, mengatakan bahwa pencairan lapisan es mempunyai efek jangka panjang. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2012, Greenland kehilangan es tahunan 4 kali lebih besar dari apa yang terjadi pada tahun 2003. Kini penelitian menemukan hal yang lebih mengkhawatirkan. Lapisan es Greenland telah mengalami perubahan yang cepat dan tidak dapat diubah. Mereka dapat menunjukkan dengan tepat kapan iklim planet ini berubah menjadi sangat buruk. Data pada tahun 1970-an mengungkapkan bahwa lapisan es Greenland mencair rata-rata 47 gigaton per tahun. Pada tahun 1980-an, meningkat menjadi 50 gigaton tiap tahunnya. Di atas tahun 1980-an, tingkat kehilangan es telah meningkat 6 kali lipat. Hingga tahun 2018, kehilangan es rata-rata mencapai 290 gigaton per tahun. Jika semua lapisan es Greenland meleleh, maka permukaan laut global akan naik sekitar 20 kaki atau 6 meter. Naiknya permukaan air laut membuat daerah sekitar garis pantai beresiko lebih besar terkena banjir, erosi, dan bahaya dari badai besar. Permukaan laut yang lebih tinggi mendorong gelombang badai lebih dekat ke daratan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Eric Rignott, dikutip dari Inverse. Peneliti bahkan menekankan, kita harus bersiap-siap karena itu mendatangkan suatu bahaya bagi kehidupan manusia. Mereka menemukan bahwa peristiwa pencairan itu didominasi oleh pemanasan global karena aktivitas manusia. Pemanasan iklim dari emisi gas rumah kaca oleh manusia menjadi penyebab laju pencairan lapisan es Greenland menjadi tak terbendung. Menyambung tentang mencairnya es di Greenland, bisa jadi ini indikasi tentang kedatangan Dajjal. Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Allah akan menahan hujan 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal. Pada tahun pertama, hujan akan kurang 1/3 dari biasa, dan pada tahun kedua akan kurang 2/3 dari biasa, dan tahun ketiga hujan tidak akan turun langsung. Umat akan dilanda kelaparan dan kekeringan. Di saat itu Dajjal akan muncul membawa ujian. Maka daerah mana yang percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan, "Hujanlah kamu di daerah ini." Lalu hujan pun turunlah dan bumi menjadi subur. Manakala penduduk yang tidak mau bersekutu dengan Dajjal, mereka akan tetap berada dalam kekeringan dan kelaparan. Diriwayatkan, penyokong Dajjal akan memiliki segunung roti atau makanan. Sedangkan orang yang tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kekeringan. Dalam hal ini, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Jadi, apa yang dimakan oleh orang Islam yang beriman pada hari itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih, dan bertaubat. Jadi, zikir-zikir itu akan menggantikan makanan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum keluarnya Dajjal, akan didahului dengan musim kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun berturut-turut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit, di mana pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan 1/3 dari hujan, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanaman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya. Lalu ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang berkuku atau hewan ternak akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Islam.